terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 3 pelaku pungutan liar yang kerap beraksi di Simpang Pitu, Pasar Ogan Ilir. Tumpukan sampah menghiasi di tepi ruas jalan di kawasan Indralayu Utara dan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Ratusan anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti kegiatan kitanan massal gratis. Ya, tumpukan sampah menghiasi di tepi ruas jalan di kawasan Indralayu Utara dan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Selain menyebabkan aroma bau busuk yang menyengat, jalan pun terlihat kotor dan sangat mengganggu warga yang melintas. Diduga sampah menumpuk karena sudah beberapa hari tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Melihat video ini saja pasti rasanya tidak nyaman, jijik. Ya, hal yang serupa juga dirasakan pelintas jalan yang melihat. Bahkan warga sekitar merasa tidak nyaman karena aroma bau yang tak sedap. Masalah sampah ini pun membuat warga sekitar kawasan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir menjadi resah. Diduga penumpukan sampah ini terjadi karena sudah lebih dari 1 bulan tidak diangkut petugas kebersihan Pemkab Ogan Ilir, tempat pembuangan akhir sampah. Sementara warga yang membuang sampah secara sembarangan terus bertambah dan sulit dicegah. Kondisi semakin parah saat hujan turun karena sampah terseret air dan berhamburan di jalan raya. Lumayan mengganggu lah. Mengganggu. Ini bau yang sering. Apalagi ini sepengetahuan Mas Frido, sampah-sampah ini menumpuk di sini sudah lama atau gimana? Ya, kalau saya sih tinggal di sini belum lama, masih sekitar sebulan lah. Tapi ya, dari situ memang sudah ada sampah. Sudah ada sampahnya. Kira-kira Mas Frido, ini kan banyak tumpukan sampah ini mengganggu nggak sih pengendara? Baunya ini? Untuk baunya mungkin ya mengganggu. Ya. Tapi banyak juga yang di jalan-jalan itu mengganggu juga atau gimana? Iya, lumayan. Kalau yang di timbangan itu kan kita diambil setiap hari. Kita kan sudah koordinasi dengan lurah. Kita di situ naruh mungkin terlalu banyak, kan banyak perumahan, banyak mahasiswa. Jadi di situ kan ditaruh kontainer, Jalan Nusantara kan di Riko, di dekat dinasti dulu Siko, nah itu. Nah selebihnya kadang-kadang ya yang namanya masyarakat kan, kadang-kadang tidak boleh dibuat tulisan masih. Kan. Nah itu kami lagi ya sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya minta lagi tambah kontainer, kami siap. Kan. Selain di wilayah Indralaya Utara, penumpukan sampah rumah tangga juga terjadi di tepi ruas jalan Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Warga berharap petugas kebersihan dapat segera mengangkut sampah yang menumpuk ke tempat pembuangan akhir. Sebab jika terus dibiarkan, tumpukan sampah ini dapat menjadi sumber penyebaran bibit penyakit dan mengganggu kesehatan warga. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular yang bertengger di atas tiang listrik di Kota Palembang. Kehadiran ular sepanjang 5 meter itu menghebohkan warga yang melintas. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Ular sepanjang 5 meter ini bertengger di atas tiang listrik dan membuat warga yang melintasi jalanan ketakutan. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang pun kemudian melakukan evakuasi terhadap seekor ular di atas tiang listrik yang berada di Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Petugas terpaksa menaiki kap mobil untuk mengevakuasi ular menggunakan alat capit. Pertama kali penemuan ular ini dilaporkan oleh warga yang melintasi jalan tersebut dan kaget melihat juntayan ular. Setelah kurang lebih 15 menit, ular akhirnya ditangkap dan dibawa ke lokasi yang lebih aman. Setelah diperiksa, ular itu diketahui berjenis sanca batik. Kami tarik pakai seperti itu lah. Kami tarik, udah nampak ular tuh langsung kami tangkap. Jatuh ular. Iya. Ini evakuasinya berapa? Kurang lebih estimasi
Evakuasinya 15 sampai 20 menit. Kesulitannya apa, Mas? Apa? Kesulitannya? Kesulitannya tinggi itu, Pak. Tinggi. Terus tuh di tiang listrik dulu kan. Takut itu kan tiangnya tuh nyatu dengan wifi sama listrik nyatu, Pak. Agar tidak kembali meresahkan warga, ular dibawa ke Pos Damkar Kemuning, Kota Palembang, untuk selanjutnya diberikan pada komunitas pecinta hewan melata. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Ya, pemerintah Kabupaten Pali melakukan penanaman padi perdana di atas lahan seluas 200 hektar di Desa Tempirai Utara, Kabupaten Pali. Kegiatan ini merupakan bagian dari program memperluas cetak lahan pertanian 3.000 hektar di Kabupaten Pali. Proses menanam jagung ini dilakukan secara bersama-sama di atas lahan seluas 200 hektar lahan. Kegiatan penanaman perdana ini merupakan bagian tahap awal dari program memperluas cetak sawah baru seluas 3.000 hektar di Kabupaten Pali. Pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Pertanian melakukan penanaman padi perdana di Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali. Nantinya, lahan pertanian ini akan dikelola bersama-sama oleh gabungan kelompok tani atau Gapok Tani dan Brigade Pangan yang dibentuk Kementerian Pertanian. Diharapkan program ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Pali, tetapi juga bisa menyuplai ke kabupaten tetangga. Yang mengelola bersama-sama dengan Gapoktan, dan kita varietasnya Impari 32. Nah, untuk usulan keseluruhan 200 hektar, Kementerian Pertanian sudah minta usulan, itu sudah kita sampaikan 1 minggu yang lalu untuk usulan, termasuk juga dolomit dan juga alat mesin pertanian juga usulannya. Targetnya Pak, panen kapan Pak? Kalau panen 3 bulan dari kita tanam ini, jadi kita ngejar sebelum musim hujan ini sudah bisa panen. Pemerintah Kabupaten Pali menargetkan bibit yang ditanam akan dilakukan panen di bulan ketiga atau tepatnya di bulan November akhir. Program ini diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Pali sehingga program ketahanan pangan bisa tercapai. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, ratusan anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti kegiatan kitanan massal gratis. Kegiatan ini berlangsung di 5 puskesmas. Kegiatan ini akan digelar setiap tahun untuk membantu warga yang kurang mampu. Wajah takut tampak dari raut muka anak-anak ini. Tapi kegiatan ini juga ditunggu-tunggu. 150 anak-anak mengikuti kegiatan hitan massal gratis yang digelar Puskesmas Kemala Raja Batu Raja. Sementara para orang tua tampak mendampingi sang anak agar tak khawatir. Program hitan massal ini digelar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi perayaan Hari Jadi ke-115 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain Puskesmas Kemala Raja, kegiatan hitan massal juga digelar di Puskesmas Penyandingan, Puskesmas Pengandonan, Puskesmas Lubuk Pakam, dan Puskesmas Tanjung Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hitan massal ini disambut antusias para peserta. Orang tua peserta hitan merasa sangat terbantu dengan kegiatan ini lantaran biaya hitan yang terbilang cukup mahal bagi mereka kini dapat dirasakan dengan gratis. Meski banyak peserta yang menangis saat dihitan, namun keceriaan juga turut muncul kalau mereka sudah mendapatkan hadiah yang berisikan uang tunai dan bingkisan dari pihak panitia. Waktu kami kampanye kemarin, janji kampanye kami adalah salah satu adalah hitan massal bagi masyarakat tidak mampu untuk di Kabupaten Komering Ulu. Berapa puskesmas ya? Ini ada 5 puskesmas, ada Penyandingan, ada di Pengandonan, ada di Lubuk Pakam, ada di Kemala Raja, dan satu lagi di Tanjung Agung. Jadi insya Allah nanti ini akan secara kontinu akan berkelanjutan dan mungkin ke depan akan menyasar di kecamatan-kecamatan lainnya. Acara hitan massal ini melibatkan lebih dari 100 tenaga medis yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rencananya kegiatan ini akan digelar setiap tahun untuk membantu warga yang kurang mampu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Audrey Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.